Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu ya, bukan untuk kamu, untuk saya. Bapa di surga, kami berterima kasih pagi ini kita bisa aja menyembahmu walaupun kondisi udah cukup berbeda sekali. Kita nggak di tempat yang sama, tetapi Tuhan kami mau memberi pujian dan bersyukur karena kita masih bisa ada kebaktian di Zoom, juga bisa melihat dan doain dukung satu sama lain. Tuhan kami datang sebagai hamba, sebagai anak, rindu untuk melayani-Mu hari ini. Buka hati kami waktu kami mendengar firman Tuhan, biar firman-Mu menjangkau dan juga mengubah hidup kami dari dalam untuk menjadi terang dan garam bagimu di dunia yang kita hidupi sekarang, right now. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, semua percaya katakan, amin. 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 Oke, sebelum saya mulai khotbah, aku benar-benar syukur dan happy bisa di sini. Aku juga pikir kenapa lama nggak diundang nih. Mungkin out of sight, out of mind. Tetapi people like Tio and Nat yang selalu libur di Bali, kita not friends anymore. You're making my jealousy level hit the roof. Nggak kembali turun, tersangkut di bumbung. Like all these people that travel, I cannot understand. You know, like I have a friend, Pastor Sam dari Bandung. Kemarin dia kirimin foto, dia bilang, oh bro, kamu harus di sini dong. I'm like, kurang ajar, like he's in Bali. And then he tell me bulan depan he's going to America. Sekarang siapa yang case-nya lebih tinggi? Indonesia kah? Malaysia? Tetapi siapa lebih freedom? Kayaknya kamu yang lebih freedom dong. Aku udah di rumah aja, di rumah. Udah, ya ampun. 1 year and 4 bulan, 1 tahun 4 bulan di rumah aja. Sekarang masih lockdown, nggak bisa aja keluar lebih dari 10 kilo dari rumah. Ada lah, ke Bali lah, sinilah, sanalah, kurang sopan sih. Anyway, ya udah, that's my complaint. The complaint is over. Sekarang mari kita dengar firman Tuhan. Amin, amin. Alright, let's get to the topic. Aku benar-benar happy hari ini ya. You can tell how excited I am, even though I can't be with you. Tapi bisa bawa firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang pelajaran dari kisah hidup Elia. Pelajaran dari kisah hidup Elia. Jadi Nabi Elia ini kita bisa baca dari 1 Raja-Raja pasal 17 sampai 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12 ya. Jadi ini saya dari dulu lebih lebih in tune dengan khotbah dari Perjanjian Lama, tapi kebelakangan ini mula ajar dari Perjanjian Baru ya. So Old Testament is really my strength. Itu sesuatu the good thing about me. So ya. Jadi gimana kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan belajar dari Perjanjian Lama? Oke, ini penting ya karena kita nggak bisa langsung aja belajar dari Perjanjian Lama, nggak belajar Perjanjian Baru karena Tuhan Yesus di Perjanjian Baru kan. So dari Perjanjian Lama nomor 1 kita harus pelajari teksnya dulu. Jadi bayangin kamu di waktu mereka. Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang hidup Elia. Kita masuk, imagine, right? Kita masuk ke dalam waktu itu, right? Kita belajar teks dulu. Kemudian kita dapatkan pelajaran dari pengalaman dan perjumpaan mereka dengan Tuhan. Oke, kita dapatkan pelajaran dari pengalaman dan perjumpaan mereka dengan Tuhan. Artinya, gimana mereka respon dengan Tuhan waktu mereka dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, kita belajar pelajaran itu. Tidak berarti semua kita akan melalui pengalaman yang sama.
Amin. Ya, kita dapatkan pelajaran, tetapi tidak berarti, kalau ini berlaku kepada Elia, ini juga akan berlaku kepada saya. Enggak. Cumanya kita mau dapatkan pelajarannya. Yang ketiga, tanya sama Tuhan, gimana saya bisa apply dan juga melayani Tuhan dari pelajaran yang saya sudah pelajari. Dari firman Tuhan, dari perjanjian lama. Itu yang ketiga. Oke, tujuan akhir adalah untuk melakukannya dan menghidupi firman Tuhan. Amin. The purpose the purpose of belajar firman Tuhan bukan hanya untuk belajar firman Tuhan. Amin. Kita belajar firman Tuhan untuk melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Kalau banyak orang yang belajar firman Tuhan hanya untuk belajar firman Tuhan, hidup kita tidak berubah until kita menghidupinya. Amin. Jadi, background. Sebelum kita lihat hidup Nabi Elia, kita harus tahu, masih Bisa arti ya? Campur lah ya, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Cantonese, semualah ada nis di belakang, kita campurin. Jadi latar belakang Nabi Elia, dia kalau kita baca di Alkitab, right, dia seperti tiba-tiba muncul di Alkitab, nggak ada background-nya. Nanti kita akan ke sana. Tetapi sebelum kita pelajari tentang hidup Nabi Elia, kita harus tahu apa yang berlaku di bangsa Israel waktu itu. Ini Israel dengan Juda. Israel itu kerajaan utara dan Juda kerajaan selatan. Waktu setelah Raja Solomon, bangsa Israel udah terpisah menjadi dua kan. Jadi ada one kingdom di utara, satu di selatan. Yang Israel ini kingdom utara. Ini Nabi Elia, hidup dia adalah waktu dia melayani Tuhan di kerajaan utara Israel. Jadi apa yang berlaku dari raja pertama, Raja Israel, waktu itu yang kerajaan utara, raja nomor 1 ialah Jeroboam 1, sampai ke Raja Ahab. 7 raja. Sebanyak 7 raja. Semua mereka melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Semuanya melakukan, artinya sebagai pemimpin, sebagai raja, mereka tidak membimbing umat Tuhan untuk mengetahui, melayani, dan takut akan Tuhan, tetapi melakukan jahat di mata Tuhan. Jadi, Tuhan harus memanggil dan menghentikan segala ini dengan memanggil Elia, orang Tisbe, untuk bernubuat melawan Ahab, karena di perjanjian lama Ahab menjadi raja yang paling tidak menghormati Tuhan. Amin. Di Alkitab bilang tidak cukup dia berdosa sama Tuhan, dia juga nikah dengan Jezebel, alright, dengan Jezebel. So ini latar belakangnya. So that is the context of the story hidup Nabi Elia. Jadi di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ke 9, hari ini kita mau belajar dari hidup Nabi Elia. Di mana saya yang hidup di tahun 2021 di Malaysia ataupun di Indonesia, gimana saya harus respon dan hidup seperti yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup dia. Amin. Are you guys still with me? Alright, so let's go to firman Tuhan ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi, ayat 7, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah,
pergi ke Sarfat, dan yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Apakah pelajaran dari hidup Elia? Dari 9 ayat permulaan kehidupan dia. Oke, lesson nomor 1. Sampaikanlah pesan Tuhan seperti apa adanya. Itu lesson nomor 1. Pelajaran nomor 1. Sampaikanlah pesan Tuhan seperti apa adanya. Kalau kita lihat Elia, tugas pertama, panggilan Tuhan yang pertama untuk dia, untuk melayani Tuhan, itu menyampaikan satu pesan yang cukup tidak populer kepada Ahab. Ahab udah raja yang jahat. Ya. Jadi kalau kita mau dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan seperti Elia, masa like the first assignment is to deliver satu prophecy, satu nubuatan, perwahyuan yang tidak populer. Oke? Tetapi Elia taat sama Tuhan. Jadi pelajaran untuk kita hari ini, kadang-kadang kita dipanggil Tuhan untuk memberi pesan yang tidak populer. Ya. Tetapi kita harus taat. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 13, sebenarnya sebelum ini ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tetapi dia tidak mentaati Tuhan sepenuh hati dia, maka waktu dia pulang, dia dimakan singa. Oke? Nah, puji Tuhan sekarang kita hidup di tahun 2021. Kalau dibuat salah, nggak dimakan singa atau harimau. Ya? Oke? Oke. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Kita harus belajar membuat firman Tuhan tersedia, bukan yang dapat diterima. Kita harus membuat firman Tuhan tersedia, bukanlah yang dapat diterima. Artinya, saya tidak perlu membantu Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya supaya bisa diterima orang lain. Oh, jangan terlalu, pastor, ini terlalu keras. Nanti orang nggak suka. So, the problem, masalahnya, kalau kita selalu khotbah atau menyampaikan pesan Tuhan yang dapat diterima oleh orang lain, dan hidup mereka tidak berubah, karena itu bukan pesan Tuhan, itu pesan kita. Kalau kita mengubah firman Tuhan, cocok dengan apa yang kita mau ngomongin sama orang lain, di counseling, atau waktu di khotbah, atau di connect group, kalau tidak ada terobosan, kalau tidak ada breakthrough, mungkin kita tidak lagi membawa firman Tuhan, tetapi firman Kevin Lu, atau firman Pastor Mario, atau firman whoever that is in this place. Jadi, kita harus lihat. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya hidup Elia ini, Elia is really one of my favorite character in the Bible. Dia dipanggil Tuhan kan. Pesanan pertama dari Tuhan untuk dia sampaikan kepada Raja Ahab udah tidak populer. Kemudian, Tuhan suruh dia lari dong. Tuhan suruh dia cabut. Because Ahab akan membunuh kamu. So dia, can you imagine, right? Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan pesanan Tuhan. Tetapi setelah saya melakukan itu, aku harus lari. This is so funny. Waktu dia lari, Tuhan suruh dia ke sungai, apa ya namanya? Sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Alright, kalau kita lihat, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging di pagi dan di sore, dan kemudiannya ada sungai untuk dia minum. Now, I want to take note ya, ayat ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sometimes solusi dari Tuhan untuk masalah kita bisa berubah karena sungai bisa kering. Amin. Tetapi waktu sungai sudah kering, Tuhan akan memerintahkan kita ke tempat yang lain supaya kita mendapat
berkat, dan juga bantuan dari orang lain. Are you guys with me? Alright, karena terlalu banyak orang Kristen ya yang begini. Oh, ini kerja yang Tuhan suruh aku lakukan. Tapi sudah berhenti, sungainya udah kering. Kalau kamu di satu situasi bahwa sungai yang Tuhan sediakan untuk kamu sudah kering, kamu harus berdoa, Tuhan, aku harus kemana sekarang ini untuk mencari air. Karena kering, sudah kering. Amin. Oke, itu pelajaran nomor 1. Pelajaran nomor 2 dari hidup Elia adalah percaya kepada Tuhan walaupun tidak masuk akal. Ini sekarang kita di generasi kita ini adalah tidak pernah ya di sejarah manusia begitu susah. Bukannya kita bukan zaman purba sih, kita zaman modern. Tetapi bisa sampai 2 tahun kita nggak bisa selesaikan problem ini. Aku bukan pemerintah, tetapi aku cuma seorang gembala. Ya, ini adalah satu pelajaran yang cukup penting untuk semua kita. Bahwa kalau kita mau mengalahkan pandemik ini bukan kerja satu negara, bukan kerja 2 negara, tetapi adalah satu message supaya semua negara harus bekerja sama untuk menangani pandemik ini. Dulunya sebelum ini, Malaysia nggak ada case, cuma 2, satu hari cuma 3. Tapi kita nggak lockdown. Waktu itu Singapura lockdown. Nah, kita happy. Baru kau tahu. Padan muka. Is it called padan muka? Kamu harus sengsara sekarang. Terlalu sombong sebelumnya ini. Tapi what's the point, right? Kita nggak lockdown, mereka lockdown. Kita nggak bisa kemana-mana. Ya, kalau sekarang ini semua tempat nggak lockdown. Semua tempat lockdown, cuma Malaysia yang nggak lockdown. Kita bisa kemana? Jadi ini satu pelajaran saya pikir paling penting untuk kita juga sebagai umat Tuhan. Sudah sampai waktunya gereja tidak bisa melakukan segala pelayanan hanya dengan diri mereka sendiri. Artinya, kita cewek, kita kolektif, global, kita ajak, kita bekerja sama. Enggak. Kita harus open our mind, open our thinking, right? It is a time for us to work together as one. Can you imagine the possibility ya untuk kita semua hari ini? Actually, right, there's no difference. Daniel is in Bali, I'm in Kuala Lumpur, most of you are in Jakarta. Sama aja dong. Artinya, kita bisa buka pola pikiran kita. Kalau kita ada teman di Australia, ada teman di lain tempat, yang nggak ada kebaktian, nggak ada komunitasnya, kita bisa rintis gereja melalui Zoom. Ada gereja yang nggak ada praise and worship-nya. Kita harus jangkau gereja-gereja. Karena di Malaysia aja ada gereja udah 2 tahun nggak ada praise and worship. Karena nggak bisa buat recording. Cuma ada khotbah dari pastornya. Jadi my point is, kalau kita bisa, connect dengan mereka dan join kebaktian kita, kenapa manusia tidak melakukan itu? Kenapa sebagai hamba Tuhan kita tidak melakukan itu? Adakah kita sombong atau kita terlalu greedy that we are not opening up the opportunity for us to work with other people? Percaya kepada Tuhan walaupun tidak masuk akal. Kalau Elia tidak taat sama Tuhan dan memberitakan pesan kepada Raja Ahab yang jahat, dia tidak akan harus lari ke Sungai Kerit di sebelah timur Yordan. Kalau dia tidak di sana, dia tidak akan mengalami keajaiban Tuhan di mana gagak yang membawa makanan kepada dia. Kita baca Alkitab, sometimes we feel like, ya udah, itu kan dulu perjanjian lama, ini bisa, sekarang nggak bisa. Tetapi kalau kamu Elia, kamu tahu, itu bukan pekerjaan manusia. Itu satu keajaiban yang dari Tuhan. Kamu boleh percayakah enggak, hari ini ada aja gagak yang memberi kamu makanan. Yang memberi kamu berita baik. Yang datangnya bukan karena manusia ada ide yang bagus. Tetapi datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak bisa mengharapkan
kan Tuhan akan bekerja dengan cara tertentu. Karena kita udah terlalu biasa gimana Tuhan akan melakukan mukjizat dia. Oh, kalau begini nggak mungkin lah. Kita harus tahu, itu nggak salah kalau kita ada pengalaman gimana Tuhan melakukan keajaibannya dan mukjizatnya di dalam hidup kita. Tetapi kita harus juga ada ruangan di dalam hati kita untuk percaya bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat yang kita tidak pernah alami. Amin. Wow. Ruangan di dalam hati kita. I'm on fire. Are you guys okay? Baik-baik. So, Tuhan memakai burung gagak untuk memberi makanan kepada Elia. Jadi, sekarang pertanyaan ini. Ketika saya berkata saya mempercayai Tuhan, bisakah saya melakukan sesuatu di situasi saat ini, atau haruskah saya hanya berdoa dan menunggu? Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu kah enggak? Atau kita harus cuma tunggu dan berdoa? Ini satu pelajaran yang cukup praktikal, karena terlalu banyak orang, ya udah sih, kalau mau percaya sama Tuhan, kita nggak harus buat apa-apa. Nanti kalau if we do something, artinya kita tidak taat dan percaya sama Tuhan. Nah, haruskah atau tidak? Ini hal yang sulit. Karena kalau kita sudah berdoa dan percaya sama Tuhan dan kita ada rencananya, kelihatan seperti kita tidak percaya sama Tuhan. Jadi, gimana? Apakah solusi hari ini? Nomor satu, kita harus menjaga kebenaran hati kita. Amin. Kita harus menjaga kebenaran hati kita. Are we still sincere and our heart is right? Nomor dua, biarpun kita tidak pasti, kita harus terus melayani Tuhan dengan dasar yang benar dan terus melakukan apa yang Tuhan telah suruh kita lakukan. Artinya, kalau saya ada pelayanan, itu yang saya harus lakukan. Kalau saya ada pekerjaan, itu harus saya lakukan. Kita nggak bisa stop sih. Kita nggak bisa berhenti dan bilang, ya udah aku masih tungguin sama Tuhan, apakah Tuhan panggil aku buat. No. Kita harus terus melakukan pekerjaan yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk kita lakukan. Dan kemudian dari situ ada iman dengan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam situasi tersebut. Amin. Itu ada 4 poin dari poin kedua. Jadi hari ini mungkin ada 300 poin. Jadi just get ready untuk terima firman Tuhan. Nah, saya ada satu kesaksiannya. Ini sudah sebelum papa saya meninggal, dia berkati kami untuk beli rumah yang baru. Ini udah lebih kurang 5 tahun ya, 5 years ago. Jadi tahun ini rumah baru itu siap. Bisa pindah. Dari tahun lalu Januari 2020, saya kepingin mau jual rumah saya supaya I can sell the house dan uangnya yang ada untung bisa buat renovasi di rumah baru. 1 tahun aja nggak jadi dijual. So I waited 1 tahun. The entire tahun 2020 banyak orang yang datang, ramai yang datang melihat rumah, mereka suka, and wow, you know, your house is so nice. Tetapi nggak ada yang buat offer. Jadi, wah, I'm getting very panicky. Like, wah ini susah. Dulunya waktu aku mau jual rumah, 1 minggu jual, because you know, I believe kalau jual dengan cepat itu berkat Tuhan. Amin. Kalau saya mau jual, saya dapat jual, Tuhan itu bagus. Tapi kali ini aku mau jual, nggak jadi jual. Like so many people come, they look at my house, wah rumahnya cantik ya. Dan dia foto-foto. One day aku marah sih sama agentnya. Aku bilang, ini rumah saya mau dijual sih, ini bukan tour. Mereka datang seperti tour rumah saya. Wah kamarnya gini gitu. This is not a tour guys, sell the house. Anyway, sudah tahun kedua sekarang, udah bulan 7 Julai, belum dijual. Aku panik sih. Panik sekali. Aku belum terpikir mau
menelepon telepon kamu di Indonesia. Tetapi aku udah planning. There was some days aku bangun, aku bilang hari ini aja aku akan telepon jemaat-jemaat gereja yang ada uang, pinjamin dulu untuk sebentar, nanti jual rumah pasti kembaliin dengan interest gitu. You know right, I already reached the maximum of my trust. Segala yang pernah aku ketahui dari firman Tuhan, dari Tuhan, pengalaman saya, kematangan faith saya, semua segalanya. Hari ini, I will take up my phone, nanti aku call jemaat, pinjamlah like mungkin 5.000 US dollar dari satu orang, dan 5.000 dari orang lain, just to help me move my house. Karena nggak jual rumah, nggak ada uangnya, jadi nggak bisa pindahin sih. It was so stressful. But every time aku mau ambil HP, mau call mereka, nggak aman sih. Tuhan bilang, kamu percaya aku kah enggak? So this is the part. Aku bilang, Tuhan, aku percaya. Tetapi kenapa nggak bisa telepon mereka? Then I try to reason ya. Mereka kan family juga. Nanti aku call Tio aja lah. I know Tio so struggling. Tio, bro, just lend me $5,000 man. I pay you back. Call Mario, call everybody. Tetapi every time I want to call, Tuhan just keep telling me, don't do it. So ada pergumulan saya dengan Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku tahu kamu Tuhan. Tapi ini ada pergumulannya. Kalau aku mau call, kamu nggak kasih aku call, nanti rumah nggak jual, nggak ada uangnya, gimana dong? Like, I have this debate with God, right? Then, finally, I said, ya udahlah. So, aku nggak jadi telepon ya. So, that's the story. Aku nggak telepon siapa-siapa. Aku cuma tunggu sama Tuhan. One day, ada satu buyer yang datang. Dia ke rumah 10 menit gitulah ya. Dia lihat. Ya udah sih, dia pulang. Dia nggak ngomong apa-apa. Tetapi the next morning, dia offer. Aku mau offer ini amount. To cut the long story short, offernya nggak tinggi. Tetapi asal dengan saya ada peace di dalam hati bahwa ini adalah bayarnya dari Tuhan. So kita agree ya jual. Tetapi harganya lebih rendah sih, bukan lebih tinggi. Tapi ada peace, aman di dalam hidup, di dalam hati kami kan. Anyway, the deal is done. They paid the money. We signed the contract semuanya. S&P agreement semua sign. So aku tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini adalah jawaban kamu? Kenapa ini adalah pelajaran untuk saya mempercayai kamu, trust in you, right? So after 2 minggu, rumah baru saya nggak bisa ambil kuncinya karena kita lockdown. Jadi nggak bisa renovasi, nggak bisa masuk. So now aku sangkut sih. I cannot go there. And I already jual rumah saya. So I told the buyer, okay, I am stuck. Aku nggak bisa pindah ya, karena the new house belum bisa masuk. Tetapi kalau deal ini sudah siap, aku harus pindah kan. If you don't mind, can I stay in this house sampai my new house is ready? Aku bayar sewa lah. Biasanya di Malaysia orang nggak suka gitu ya. Kalau udah dia jual, dia mau beli, dia mau ambil, dia mau tinggal kan. The buyer said, yeah, I understand it's very difficult sekarang. Kamu ajak tinggal lah untuk 6 bulan. Kalau kamu butuh 6 bulan di sini, kamu 6 bulan aja. Don't worry, okay? Until your new house is ready. Just 2 days ago, dia telepon, dia bilang, you know what? Nggak perlu 6 bulan lah. Kamu mau tinggal berapa lama pun boleh. Sampai rumah baru kamu udah siap. Then you give the house to me. Do you know, right at that time, itu pelajaran untuk mempercayai Tuhan yang paling penting untuk saya. Biarpun the buyer tidak memberi harga yang tinggi karena aku ada peace di dalam hati aku. Kalau saya bisa jual rumah saya sebelumnya ini atau setahun yang lalu, artinya sekarang saya nggak ada rumah. Artinya cost-nya lebih tinggi. Saya harus sewa rumah baru, bawa all my furniture,
So it is to learn to trust in God. Let me say this ya. Mempercayai Tuhan adalah serial TV seumur hidup. Mempercayai Tuhan adalah serial TV seumur hidup. Artinya seasonnya nggak habis-habis dong. Ini musim ini saya belajar mempercayai Tuhan dari perspektif ini. Musim yang akan datang ada lagi perspektif yang lain. Tetapi yang penting kita terus menerus percaya kepada Tuhan. Yang semua percayakan, type amin di dalam chatnya. Type amin, 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 amin. Oke, amin. Oke, so the next part of hidup Elia. Jadi ini udah permulaannya. Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat di wilayah Sidon, dan Tuhan menyediakan seorang janda. Widow is a janda, right? Widow, untuk memberi makan sama hamba Tuhan. I want you to know, right? Kalau Tuhan mau menyediakan sesuatu untuk kita, Tuhan tidak akan pakai cara-cara yang manusia biasa bisa pikir. Like God, kenapa kamu suruh janda yang prepare makanan untuk saya? Suruhlah orang, I'm sure dia ada orang kaya, ada orang yang berada, ada orang yang ada tepungnya, ada gulanya, ada segalanya. Tapi Tuhan mau pakai seorang janda. Itu sesuatu pelajaran yang penting untuk Elia, bahwa Tuhan akan menyediakan untuk dia, dan juga pelajaran yang penting untuk janda itu, kalau dia bisa percaya sama Tuhan, Tuhan akan terus-menerus menyediakan untuk dia dengan anaknya. Jadi can you imagine, right? Kamu hamba Tuhan, kamu bilang, say someone is a janda, right? Say, okay, Tuhan bilang kamu harus menyediakan makanan untuk saya. The janda is like, dude, ini udah tepungnya yang terakhir sih, minyaknya yang terakhir. Jadi abis ini aku rencana saya makan dengan anak saya. After we eat, kita mati. It's like, what? Is this the right answer or not? Tetapi mukjizatnya, waktu dia memberi tepung dan minyak dia untuk membuat roti yang terakhir untuk hamba Tuhan, maka tepung dan minyaknya tidak berhenti ada supply-nya. Itu pelajaran untuk janda dan juga pelajaran untuk Elia untuk terus-menerus percaya sama Tuhan. Kemudiannya di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 14. Jadi setelah ini ada satu pertarungan. Is it pertarungan di antara Elia dengan 440 nabi Baal yang tidak percaya sama Tuhan dan yang jahat. Jadi ada satu pertarungan memanggil api dari surga dan melihat api siapa yang akan membakar sacrifice, membakar persembahan dan korban. Ya, jadi the end of the story is Elia menang karena Tuhan menang. Dia bunuh 440 nabi Baal. Dia semuanya dia bunuh. So you can imagine, right? Dia bukan hanya mengalahkan nabi Baal, dia juga membangkitkan semangat umat Tuhan dan mereka semuanya percaya bahwa Tuhan Yahweh adalah Tuhan di Israel. Itu satu victory ya, kemenangan yang cukup luar biasa. Tetapi kemudiannya, ini Jezebel, si Ahab ini aku rasa bukan raja yang strong lah ya. Dia, aduh istri, ini si Elia ini bunuh semuanya nabi kita. Apa yang harus kita buat? Jadi Jezebel bilang, tomorrow. Isabel bilang tomorrow, besok. Dia kirim messenger ya. Oke, messenger kepada Elia. Dia bilang, besoknya aku akan pastikan bahwa hidup kamu, Elia, akan seperti hidup nabi saya yang telah kamu bunuh. Yang herannya nih, how can someone, gimana bisa satu orang yang telah membunuh 450 nabi Baal bisa kaget
takut sekali dari satu message dari Jezebel sampai dia menjadi marah dan menjadi takut dan lari. Amin. Dan lari. Pelajaran yang ketiga, bahkan hamba Tuhan tidak terhindar dari kekecewaan. Bahkan hamba Tuhan tidak terhindar dari kekecewaan. Kita nggak bisa pikir ya, aku ada urapan Tuhan, aku kebal, aku strong, aku nggak bisa kecewa. Karena iman saya gagah, iman saya kuat. Itu adalah mungkin satu pola pikiran yang cukup salah ya. Kalau kita pikir, kalau saya hamba Tuhan, kalau saya diurapi Tuhan, saya tidak mungkin kecewa. Alright? So, what happened to him? Setelah dia dapat message dari Isabel, dan dia begitu takut sekali, dia lari. Oke, Alkitab beritahu dia lari. Jadi pelajarannya hari ini, nomor satu, kalau kita sebagai pemimpin, kita aja sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu selalu display, selalu di hadapan semua orang seperti kita tidak ada masalah. Amin. Kita aja nggak harus strong selalunya. Kalau benar-benar kecewa, ya God, just tell people I'm disappointed with God. Ya, itu satu perjalanan hidup. Tetapi, having said that, kita juga nggak bisa selalu menjadi pola pikir sebagai korban, a victim mindset. Aku nggak berguna sih. Aku nggak ada harapan. Aku nggak seperti kamu dong. Kamu banyak karunia dari Tuhan. Ya, kamu lebih tinggi, kamu lebih cantik, kamu lebih berbakat. Aku nggak. Jadi aku nggak bagus sih. I'm no good for anything. Jadi kita nggak juga harus gitu sih. Kalau kita selalu ada pola pikiran sebagai korban atau as a victim untuk mendapat perhatian dari orang lain atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu juga salah. Bersembunyi di balik kedua hal ini bisa sama-sama bersifat menghancurkan. Ya, So, you don't have to be strong all the time. Neither do you have to just keep advertising that you are not good. Kita harus ada satu stability di dalam hidup kita bahwa ya, aku percaya sama Tuhan, aku percaya ini Tuhan akan lakukan. Atau saya percaya sama Tuhan, tapi musim ini aku benar-benar struggling. I find it hard to trust in God. So, kita lihat, biar Elia aja, seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang cukup diurapi dan dipakai Tuhan, juga bisa kecewa. Amin. Jadi untuk mempelajari ini adalah satu pelajaran dan juga satu perjalanan iman seumur hidup kita. It's a process seumur hidup kita. Don't worry ya, jangan khawatir, aku belum sampai lagi. Ya sih, kita sampai di station atau di level-level yang berbeda. Tapi kita tidak mungkin sampai ke destinasi terakhirnya sampai Tuhan Yesus kembali kali kedua. Amin. Tetapi kita bisa terus bertumbuh, terus grow di dalam Tuhan. Jadi, di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 ke 10, di sana masuklah si Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang mati hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Can you see the complaint of Elia? Dia bilang, Tuhan, di seluruh Israel, hanya aku aja yang tinggal melayani kamu. Semuanya udah hilang, sudah cabut. Mereka membunuh
nabi-nabimu, dan juga mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Hanya aku saja yang tinggal di sini melayani kamu. Coba dengar komplain Elia. Tuhan, hanya aku seorang aja di CCW yang melayani Tuhan. Hanya aku yang buat segala-galanya. Aku datang susun kursi, aku datang buat ini, aku buat itu. Semua mereka hilang, nggak tahu mereka di mana. I'm the only one left serving you God in Creative City Worship. Semuanya udah cabut. Sekarang mereka mau membunuh aku. So, ini satu pelajaran yang cukup penting untuk kita semua. Bahwa sometimes, waktu kita sedih, atau waktu kita keputusan asa, pelajaran keempat, kita hanya melihat ke dalam. Waktu kita discourage, kita melihat ke dalam. Kamu tahu, right? Elia, waktu dia lari dari Mount Carmel sampai ke Gunung Horeb, totalnya 534 kilometer. Kalau Jakarta ke Bandung aja berapa kilometer? 300 lebih ya. Ya. Jadi dia marah si Elia cukup marah. Dia become Iron Man. Dia lari 534 kilometer dari segala-gala masalahnya. Jadi waktu kita komplain, Tuhan, sekarang ini gimana sih? Gereja kita ini gimana sih? Hanya aku aja yang melayani Tuhan. Hanya aku aja yang buat segala-galanya. Orang lainnya di mana? Kalau kita dengar, Tuhan, ini bisnis kita gimana nih? Hanya aku aja yang buat segala-galanya. Aku punya staff di mana? Mereka udah jam berapa sekarang belum datang masuk ke kantor? Mereka mau buat apa? So, pelajarannya ini cukup penting. Waktu kita rasa kita berdoa atau pergumulan kita hanya komplain tentang aku hanya seorang aja yang tinggal melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pekerjaan di kantor saya, itu adalah satu signal, satu tanda. Bukan mereka yang ada masalah. Mungkin saya udah putus asa. Waktu kita mulai ngomong, kenapa hanya aku aja yang buat segala-galanya? Bukan mereka yang ada masalah. Mungkin kita yang ada masalah. Karena seseorang yang happy dan joyful dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan, fokusnya selalu kepada orang lain. Waktu kita ada sukacitanya yang datang dari Tuhan, fokus kita selalunya pada orang lain. Amin. Jadi Tuhan cukup murah hati. Jangan percaya ya kalau orang bilang, oh Tuhan di perjanjian lama, Tuhan yang zalim. Tetapi Tuhan yang di perjanjian baru itu Tuhan yang cukup kasih sayang. Enggak. Tuhan sama ya. Tuhan kita di perjanjian lama dan Tuhan kita di perjanjian baru adalah Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Karena dia Tuhan yang sempurna. Jadi waktu si Elia komplain, kemudiannya Tuhan tidak tegur atau marah sama dia. Tuhan suruh Elia lihat. Dia bilang setelah ini kamu urapi Hazael menjadi raja, Yehu menjadi raja, Elisa menjadi penggantimu, yang penerus kamu, dan juga ada 7.000 orang yang aku udah sedia, yang tidak pernah bersujud, mencium dan menyembah Baal. Amin. Habis dia komplain, Tuhan kasih tugas baru. Sometimes Tuhan biarin aja kita komplain. Kita komplain. So Tuhan is like, Elia udah habis komplain? Ini tugas baru kamu. Jadi Tuhan kasih dia assignment dong. Tugas yang baru. Ya. Tugas barunya adalah mengurapi Hazael dan Yehu sebagai raja. Kemudian Tuhan menyuruh dia mengurapi Elisa menjadi hamba dan meneruskan, sebagai nabi mengganti Elia.
Dan kemudian Tuhan membawa dia lihat bahwa ada 7 orang di Israel yang tidak menyembah sujud kepada Baal. Artinya, waktu kita putus asa, kita lihat diri kita sendiri, kita pikir hanya kita yang melakukan segala-galanya. Tetapi waktu Tuhan menyembuh kita dan memberi assignment yang baru untuk kita, kita akan lihat bahwa di sekeliling kita ada ramai lagi yang menyembah Tuhan. Ada ramai lagi yang ingin melayani Tuhan, tetapi kita nggak fokus sama mereka, kita fokus dengan diri kita sendiri. Dan amin. Are you guys okay? Mau habis ya, dua lagi. I promise mau habis. Kelima, jadilah seorang pelayan. Jadilah seorang hamba Tuhan. Aku rasa di dalam hidup saya, menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan adalah khotbah hidup saya. Adalah khotbah hidup saya untuk menjadi hamba melayani Tuhan. Hidup saya berubah karena aku belajar melayani Tuhan. Aku waktu di sekolah nggak banyak belajar, nggak hardworking. Tetapi hidup saya benar-benar berubah waktu saya mulai melayani Tuhan di gereja. Aku dipakai Tuhan, sampai sekarang bisa merintis gereja yang cukup besar, dan diberkati Tuhan ada kolektif global, yang ada gereja sekarang di seluruh dunia, sebagai pelayanan, menjadi hamba Tuhan. Kalau kita lihat Elisa di hidup Elia ini, waktu Elia memanggil Elisa untuk mengikuti dia, Elisa bakar segala peralatannya untuk menuai, menanam semuanya. Berarti Elisa enggak akan kembali ke hidup lamanya. Dia akan terus-menerus mengikut Elia dan menjadi hamba dia. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, setelah Elia memanggil Elisa menjadi hamba, si Elisa nggak dapat apa-apa sih. Kalau kita baca aja di Alkitab, dari pasal 19, si Elisa nggak ada posisinya, nggak ada gelarnya, dia nggak jadi assistant senior prophet, nggak. Dia nggak jadi head administrator of Prophet Elijah's office, dia bukan jadi PA dia tidak ada kartu namanya, dia nggak ada paket pembayarannya. Aku rasa di dunia yang kita hidupkan sekarang, kita harus ada pola pikiran yang berbeda. Waktu kita mau bekerja untuk orang lain, kita nggak bisa first thing kita tanya, apakah paket pembayaran dan gaji untuk saya? Ayo with me. Kita harus, biar kita di gereja atau di tempat kerja, kita harus tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan di mana kita berada. Kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan, kalau mereka cari kerja, mereka tanya apakah paket gaji saya. Dan kita yang belajar dari firman Tuhan dan jadi hamba Tuhan, kita juga tanya sedemikian. Apakah paket pembayaran gaji saya? Jadi apa bedanya dari kita dengan mereka? Firman Tuhan bilang kamu harus melayani Tuhan kamu seperti kamu melayani Tuhan Yesus. Amin. Itu standar dia. Kita tidak bisa melakukan kerja kita mengikut job description kita. Bos, ini bukan apa yang saya harus lakukan, aku nggak mau buat. Kalau kita aja sebagai umat Tuhan, everything yang bukan job description kita, kita tidak lakukan. Gimana kita go the extra mile? Tapi kalau kita di gereja, ya suka dong. Haleluya. Kita orang yang bisa extra mile. Tetapi di tempat kerja aja nggak sanggup datang awal. Nggak sanggup tinggal di kantor sampai telat. Because it is not my job. Ini satu pesan untuk yang kerja dengan orang lain. Amin. Jadi attitude kita di tempat kerja harus kita tahu bahwa biarpun aku kerja di kantor ini,
tetapi aku masih hamba Tuhan dan terus akan melakukan yang terbaik untuk bos saya, karena itu panggilan hidup saya. Kita nggak jadi hamba Tuhan hanya waktu kita di gereja. Kita tidak jadi hamba Tuhan hanya waktu kita di rumah. Kita nggak jadi hamba Tuhan hanya waktu kita di komsel, waktu kita leading. Kemudiannya kalau kita besoknya balik ke kantor jam 9, ya udah sih, aku sekarang bukan hamba Tuhan dong. Aku cuma kerjain. Ini bos saya bukan Tuhan Yesus. Tetapi firman bilang, waktu kamu kerja di kantor, kerja dengan Tuhan kamu, haruslah seperti kamu melayani Tuhan Yesus. Ini message untuk pekerja. Tetapi bukan message untuk Tuhan. Oke? Jadi, kalau kamu owner of a business, nah, kamu udah dengar ya apa Pastor Kevin ngomong kemarin? Kamu bertobat sekarang, kamu. Enggak. Itu bukan message-nya untuk kamu. Ini message untuk mereka. Tetapi untuk kita yang ada bisnis kita sendiri, kita juga ada standarnya dari firman Tuhan. Kita juga hamba Tuhan. Artinya, setiap orang yang bekerja untuk saya harus menjaga mereka seperti mereka adalah ahli keluarga saya. Amin. Jadi, posisi hidup ini cukup penting. Kita harus mula setiap perjalanan dan terus di dalam perjalanan itu karena saya mau memberi, bukan kepingin mau menerima. Everything in life. Bukan hanya kerja dong, untuk pernikahan juga sama. Kalau saya dengan Esther masuk ke dalam pernikahan kami, dan saya mau terima, I'm asking for something, I'm demanding for something. Esther, masak. Esther, cuci baju. Esther, kenapa anak belum dimandikan? Kenapa ini belum buat, itu belum buat? No, kita harus masuk ke dalam satu pernikahan karena kita ada sesuatu yang kita mau kasih kepada istri kita atau kepada suami kita. You always start from a position of giving. Stay in the position of giving and with a position of giving. Amin. Karena itu adalah sifat yang paling atraktif di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus memberi bukan hanya sesuatu, tapi hidup Dia kepada kita. Amin. Jadi, kalau kamu kerja untuk orang lain, kamu memberi yang terbaik untuk Tuhan kamu. Untuk majikan, untuk bos kamu. Tetapi, kalau kamu adalah bos di dalam satu perusahaan atau perindustrian, kamu juga harus memberi yang terbaik untuk pekerja kamu. Kalau dua-duanya start from a demanding position, maka tidak ada orang yang suka cita di dalam semua perjalanan ini. The worker is like, I want this, I want that. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau terima ini. Then the boss say, aku juga mau, aku mau ini, aku mau itu. If both party enter into the relationship, both wanting to get something from each other, nothing can happen. Jadi Elisa menjadi hambanya Elia. Tidak ada kartu nama, tidak ada posisi, tidak ada gelar, cuma menjadi hamba. Bisakah kita menjadi hamba? Yang terakhir. Oh, by the way, rasa hormat tidak akan ada tanpa menghormati. Rasa hormat tidak akan ada tanpa menghormati. That means, right, respect cannot exist without honor. Kita nggak bisa bilang, aku nggak respect kamu lagi sekarang. Karena aku nggak percaya sama kamu. Tetapi kalau kamu mau dapat respect dari orang pemimpin atau Tuhan kita atau setiap yang kita melayani, kita harus juga tahu bahwa kita harus honor mereka juga. Amin. Kita harus juga menghormati mereka. Yang terakhir, nomor 6, setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Si Elisa ini, dia ikut kalau aku coba bayangin ya, yang si Elisa ini ikut sama Elia, dia ikut terus sih, waktu hari terakhirnya di bumi. Si Elia bilang, kamu ini kenapa sih? Jangan ikut. Aku mau ikut.
Karena si Elia bukan hanya ada Elisa sebagai murid, banyak juga muridnya. Hanya Elisa yang ikut. Jadi si Elia ini sudah geram sih. Dia bilang, udahlah, jangan ikut lagi. Dia bilang, enggak, aku mau ikut. So, jadi Elia tanya, kamu ini mau ikut mau apa sih? Dia bilang, dengar ya, aku mau 2 kali lipat urapan yang ada pada kamu, supaya saya juga ada 2 kali lipat, dia bilang. Elia bilang, wow, itu satu permintaan yang cukup susah. Ini bukan saya yang kasih, tapi hanya Tuhan yang bisa kasih. Jadi waktu aku diangkat nanti, kalau kamu lihat aku, maka kamu akan dapat 2 kali lipat urapan saya. Dan kemudian Elia diambil, diangkat naik ke langit dan disepir. Aku mau kasih tahu sesuatu ya, bahwa kalau ada orang yang minta, pastor boleh minta urapannya 2 kali lipat di dalam hidup saya. Kita harus tahu bahwa itu bukan kita yang kasih. Karena urapan itu bukannya kepunyaan kita, tapi kepunyaannya Tuhan. Amin. Kepunyaannya Tuhan. Kita jangan pikir, wah, Pastor Kevin nih keren sih, aku mau minta 2 kali lipat urapannya. Ayo datang sini, aku kasih. Bukan. Itu bukannya aku yang bisa kasih. Tetapi hanya Tuhan yang bisa beri. Karena urapan itu kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi hari ini saya mau beritakan firman ini supaya kita sampai akhirnya setia terus melayani Tuhan. Tetapi kalau kita dilihat di Alkitab baru, waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Moses, Musa, dan Elia, dan mereka shock sungguh kaget ya. Jadi Tuhan bilang, kita harus dengar Tuhan Yesus lebih dari kita dengar Nabi Elia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih. Hari ini cukup banyak pelajarannya yang kita dapat pelajari dari hidup Nabi Elia. Bapak, kami berdoa biar apakah karunia yang telah dikasih oleh-Mu Tuhan, hati kita ajak yang harus benar. Hati kita ajak yang harus jujur, terus-menerus melayani kamu, terus-menerus ingin supaya orang di sekeliling kita bisa kenali Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat, dan juga menjadi murid Tuhan Yesus yang bekerja di ladangnya dan bekerja supaya lebih lagi orang yang bisa dengar firman Tuhan dan terus menjadi lebih seperti kamu. Saya terima kasih Tuhan dengan CCW, ke semua pemimpin dan juga pastor-pastor kita di gereja kita di Jakarta dan juga jemaat kita. Tuhan, ini bukan waktu yang gampang, yang easy, tapi Tuhan, hati kita terus ingin menghormati kamu, hati kami terus ingin melayani kamu, hati kami terus ingin melayanimu Tuhan. Biar senang, biar susah, biar namamu ditinggikan. Biar hidup kami, seumur hidup kami menjadi hamba-Mu yang jujur, hamba yang terus menerus melayani Tuhan Yesus dengan segala yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua percaya katakan, Amin. Amen. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Pastor. Finish.